Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang janji Tuhan dan penggenapannya. Sebab ketika Tuhan berjanji, dia pasti digenapi. Sebab Allah itu setia adanya. Dia Allah yang tidak pernah berdusta atas kehidupan kita. Sekali Tuhan berbicara kepada kita, apa yang dikatakannya itu pasti akan digenapi. Hanya penggenapannya perlu proses. Dan prosesnya itu caranya Tuhan sendiri dan waktunya Tuhan sendiri. Tapi seringkali kita mengharapkan sesuatu, rencana Tuhan, janji Tuhan itu digenapi menurut cara kita. Dan ujung-ujungnya kita akan menjadi kecewa kalau kita mengharapkan dengan cara kita, dengan waktu kita. Tapi Tuhan memiliki waktu dengan cara yang berbeda. Kita harus ngikutin ritme dan caranya Tuhan. Kerjanya Tuhan itu berbeda dengan cara kerja kita. Ketika Daud diurapi pada waktu masa mudanya untuk menjadi seorang raja, sampai penggenapannya itu pun terjadi melalui proses yang dibutuhkan waktu dan peremukan yang ada. Kalau Bapak Ibu hari ini sudah setia dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, lakukan saja dengan setia. Bahkan setia sampai hari ini, belum ada breakthrough, belum ada terobosan, belum ada promosi, tetap setia dan lakukan. Karena seringkali Tuhan bawa kita ke dalam proses untuk mempersiapkan kita untuk siap ketika dipromosi. Supaya waktu di atas kita tidak terjatuh, kita tidak mudah terombang-ambing, kita tetap kokoh dan kita tetap berada dalam hadiratnya, tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Seringkali orang yang tidak dipersiapkan begitu matang, ketika cepat dipromosi akan mudah hancur, akan mudah jatuh. Berapa banyak orang yang tiba-tiba sehari ini terkenal, begitu rupa, dan terkenal dalam hitungan beberapa hari, beberapa bulan, begitu hilang. Banyak hamba Tuhan yang mendadak terkenal dan ujungnya tidak tahu kemana. Cara Tuhan bukanlah cara yang kita seringkali pikirkan. Cara Tuhan itu membentuk dan memproses, meremukkan, mempersiapkan untuk satu proses yang jangka panjang. Tujuannya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang karbitan cepat diorbitkan tiba-tiba hilang. Cepat dipakai Tuhan tiba-tiba hilang. Karena apa? Tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengontrolnya dengan baik. Nah, kita akan dibawa lewat proses dan ujian, penempaan dan peremukan yang Tuhan sediakan. Sampai titik tertentu kita akan dibawa ke dalam promosi, peninggian yang Tuhan sediakan. Kita harus setia, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh malas, kita tidak boleh suam, kita tidak boleh nyantai. Kita harus kejar Tuhan setiap hari. Kita semakin mengalami tekanan, semakin kita menghadapi masalah dan goncangan, kita harus tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Dan ujungnya kita dipersiapkan untuk satu rencana Allah yang besar. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Buka sebentar di 1 Samuel pasal yang ke-30 mulai ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan. Mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia. Itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dia stres sekali. Dia udah nangis karena perang. Setelah pulang perang, anak istrinya semua dirampas. Hartanya juga dibawa semua. Ayat yang kelima, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melemparin dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bayangin Bapak Ibu, semua harta miliknya, harta rampasannya, anak istrinya ditawan, diambil alih ketika mereka pulang dari perang. Dan sangat mengerikan. Yang lebih parah lagi, orang-orangnya Daud sendiri malah ingin melempari Daud dengan batu. Tapi tidak selang beberapa
hari kemudian, beberapa saat waktu kemudian dari kejadian ini yang memilukan sekali, pada titik tertentu Daud ingin menantikan penggenapan bahwa janji Tuhan atas hidupnya digenapi, bahwa dia akan memimpin menjadi seorang raja. Tetapi apa yang terjadi? Di detik-detik terakhir sebelum Tuhan promosi, Tuhan angkat, tetap diizinkan proses dan permukaan yang terjadi. Bahkan pengikutnya ingin melempari batu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyatnya mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bayangin ini. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan akan menggenapi semua janji dalam kehidupannya. Sekarang buka di Nahum 1 ayat yang ke-7, tapi saya akan bacakan dalam Amplified Bible. Saya akan terjemahkan kurang lebih seperti ini. Tuhan itu baik, kekuatan dan benteng pada hari kesusahan. Dia mengetahui, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, terjepit, tidak tahu masalah Bapak Ibu yang dihadapin, mungkin terjepit hutang piutang yang benar-benar memberatkan, atau sakit penyakit, atau divonis dokter, atau apapun juga masalah Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi, atau masalah keluarga apapun, Tuhan itu baik, kekuatan dan benteng pada hari kesusahan. Dia mengetahui, mengenali, bahkan memahami orang-orang yang berlindung percaya kepadanya. Bagian kita hari ini adalah mempercayai Tuhan di saat yang mustahil. Bagaimana bisa mempercayai Tuhan di saat-saat yang mustahil? Bagaimana kita itu bisa nyaman dengan semua janji Tuhan, semua apa yang Tuhan lakukan, dan kita benar-benar percayakan masa depan kita bahwa Tuhan sanggup melakukan breakthrough dan terobosan. Tuhan memproteksi, menjagai, bahkan Tuhan memberkati. Bagaimana kita menaruh kepercayaan ini? Kita tidak bisa menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada orang yang belum kita kenal. Kita harus mengalami pengenalan akan Tuhan dahulu. Kita harus mengerti Tuhan. Kita harus tahu persis bagaimana Tuhan bekerja. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Daud terjepit pun, Daud tahu persis bagaimana dia mengenal Tuhan. Bagaimana dia harus menyembah Tuhan. Ayat yang ke-7, di 1 Samuel pasal yang ke-30, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat yang ke-8, perhatikan baik-baik. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kusul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan itu. Pada saat kondisi terjepit, kondisi tidak ada pengharapan, kondisi benar-benar sulit, nggak tahu mau ngapain, mau berdoa juga susah, mau baca firman nggak masuk, mau dengerin khotbah juga ada pusing. Bagian kita hari ini ketika ngalamin posisi seperti itu adalah duduk diam di kaki Tuhan, dengerin perintah Tuhan selanjutnya apa. Saya pernah mengalami titik-titik yang berat sekali di tahun awal, di akhir 2017 sampai 2018, 2019 sampai 2020 kami mengalami masa-masa yang sulit sekali. Kami mengalami masa-masa yang berat sekali. Terutama 2019 kami mengalami masa yang buruk sekali. Berat kami mengalami. Saya dengan istri jerit sama Tuhan. Berdoa, minta sama Tuhan. Pada titik tertentu saya berdoa itu nggak tahu mesti doain apa. Saya hanya duduk di dalam kaki Tuhan, dengerin suara Tuhan. Kadang nyembah berjam-jam dalam hadirat, baca firman, renungi firman. Saya minta didoakan hamba Tuhan, dari hamba Tuhan yang terkenal sampai nggak terkenal, hamba Tuhan yang kurus sampai hamba Tuhan gemuk, ditumpangin tangan, diurapi. Belum ada breakthrough dan terobosan waktu itu. Kami benar-benar nggak tahu jalan keluarnya apa. Seringkali saya itu nggak tidur berhari-hari. Tuhan, istri saya sering tanya begini, stop, jangan komplain sama Tuhan. Jangan tanya lagi, kenapa Tuhan ini, kenapa Tuhan itu. Bagian kita hanya berserah kepada Tuhan. Dan kami hanya berserah kepada Tuhan. Seringkali istri saya ngomong, Tuhan, kita udah melayani Tuhan, kita udah setia kepada Tuhan, kenapa kita mengalami seperti ini? Kita benar-benar terjepit. Pada titik tertentu saya suruh diam, kita berdoa saja. Kita berpuasa, jerit sama Tuhan. Dan kita nggak tahu jalan keluarnya apa. Di tahun 2021 mulai terjadi breakthrough dan terobosan. Di awal
di akhir tahun 2020 kita mulai mengalami breakthrough dan terobosan. Tapi selama masa-masa sulit dari akhir 2017, bahkan dari 2018 orang tua saya meninggal, yang laki-laki itu tambah bikin pilu saja. Kondisi kita udah susah, mengalami masalah sulit, kita kehilangan orang tua, dan itu sangat membuat saya secara pribadi lumayan benar-benar jerit sama Tuhan, teriak sama Tuhan. Tetapi di masa-masa sulit itu ada proteksi, ada penjagaan Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Saya menikmati just enough. Saya tahu ini perjalanan di padang gurun. Ini adalah masa-masa permukaan bagi saya, mengkoreksi hati, sambil menyelami hati Tuhan, mengenal hati Tuhan. Dan puji Tuhan, hati istri saya diubahkan Tuhan, dan hati saya juga diubahkan Tuhan, semakin ngerti ritme dan cara kerja Tuhan. Memang tidak enak, kami mengalami masa-masa sulit, tidak enak. Kami mau menangis seakan-akan air mata kami habis. Nggak tahu mesti ngapain lagi. Tetapi di masa-masa sulit itu terbukti Tuhan memelihara, Tuhan menjagai, Tuhan mencukupi semua kebutuhan kita. Bahkan kita bisa masih berbagi berkat. Sampai detik hari ini, Tuhan cukupi, Tuhan bikin breakthrough, Tuhan bikin terobosan pelan-pelan, step by step. Dan kehidupan pelayanan kami semakin hari semakin menjadi berkat. Pada masa sulit, saya tahu persis Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami bisa melayani dengan urapan yang powerful sekali. Kami berdoa untuk orang sakit mengalami breakthrough, kesembuhan. Kami berdoa untuk orang yang kerasukan setan terjadi kelepasan. Kami tahu bahwa Tuhan benar-benar menyertai. Kami tahu Tuhan benar-benar real ada dalam kami, tapi kami belum mengalami breakthrough dan terobosan keuangan. Sebab urapan yang Tuhan kasih bukan untuk membayar hutang. Urapan yang Tuhan beri bukan untuk menyelesaikan hutang-hutang kami, menyelesaikan bisnis kami yang babak belur. Urapan yang diberikan Tuhan kepada kami adalah untuk melayani orang-orang, untuk melayani orang, jiwa-jiwa yang terhilang, orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan disentuh dan dijamah. Itu membuat penghiburan kami luar biasa. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Sampai hari ini kami mengucap syukur. Saya dengan istri mengucap syukur. Kami benar-benar kami memberikan hidup kami semakin mencintai Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan yang kami layani itu luar biasa. Di titik tertentu, saya nggak tahu ngapain, saya hanya duduk diam dalam kaki Tuhan. Saya seringkali nyembah Tuhan. Bahkan di jalan ketika saya nyetir, saya nangis sama Tuhan sendirian di mobil. Saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Kami benar-benar nggak tahu loh jalan keluarnya apa. Dan itu benar-benar menguras tenaga. Saya nggak mau memikirkan hal yang buruk. Waktu susah saya akan berkata bahwa Tuhan, saya percaya Tuhan adalah penolong saya. Tuhan akan breakthrough dan terobosan. Saya ngerti posisi apa yang dialami Daud ini. Ketika dalam kondisi tersesak, orang-orang yang di sekitarnya meninggalkan, ingin melempari batu. Kami pun juga ngalami. Selama ini teman-teman kami yang baik, orang-orang yang biasa dengan kami tiba-tiba menjauh karena kami mengalami masa-masa yang sulit. Dan ketika kami mulai dipulihkan Tuhan, perlahan-lahan Tuhan bikin breakthrough, Tuhan bikin terobosan, dan yang powerful sekali, Allah selalu menyertai dan selalu membuktikan bahwa Dia Allah yang setia. Bagian kita adalah ketika masa sulit adalah tanya Tuhan, jangan ngambil keputusan apa-apa. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami masa yang sulit, mungkin terjebak hutang, mungkin divonis dokter sakit, mungkin ribut masalah keluarga, ribut dengan istri, ribut dengan suami, dengan anakmu, dengan mertuamu, atau ribut dengan masalah dengan orang lain. Duduk diam di kaki Tuhan, beresin hatimu dulu. Bereskan, jangan ngambil keputusan apa-apa. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan dan makan yang kenyang dan tidur. Terus baru bisa mengambil keputusan yang benar sesuai yang Tuhan mau. Bagian kita adalah berserah di hadapan Tuhan. Ketika masa sulit, jangan ngambil keputusan apa-apa. Justru ketika emosi yang mengendalikan, hawa nafsu yang mengendalikan, ujungnya akan membawa kehancuran dan menambahkan masalah yang baru. Berserah kepada Tuhan. Dan pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan akan membawa kita ke dalam rumput yang hijau. Ketika kita mengaku bahwa Tuhan adalah gembala kita, di Mazmur 23, takkan kekuranganku, Tuhan akan membawa kita dalam kelimpahannya. Kalau hari ini Bapak Ibu masih dalam tahap padang gurun, penyediaan just enough, penyediaan yang hanya cukup hari ini dan kebutuhan hari ini untuk makan hari ini, nikmati bersama Tuhan, terus berjalan sama Tuhan. Ada titik tertentu Bapak Ibu akan dibawa dalam tanah perjanjian, penggenapan janji Tuhan. Daud diurapi dari umur 16 tahun, 16-17 tahun diurapin Tuhan. Baru penggenapannya untuk jadi seorang raja diperlukan
kurang lebih 13 tahun. Setelah masa sulit di Ziklag ini, setelah peperangan dia pulang, anak istrinya, semua harta bendanya dijarah, bahkan dia mau dilemparin batu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya percaya kalau dia menguatkan kepercayaan, dia ingat janji Tuhan. Dia tahu persis siapa yang dilayaninya, Allah yang disembahnya. Makanya kita perlu tahu bahwa Allah di Israel, Allah yang disembah, Allah bukanlah dewa bulan, dewa matahari, atau Allah yang hampa tanpa memiliki roh. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi yang menyertai kita. Dia tidak hanya menyertai kita, dia tinggal di dalam kita. Dia tidak hanya tinggal, dia mengurapi di atas kita. Kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Baru ketika kita menghadapi masalah dan tekanan, kita tahu persis Allah yang kita sembah itu menyertai. Bapak Ibu, ingin tahu bahwa Allah menyertaimu? Cek selama hari ini. Cek beberapa bulan terakhir, setahun terakhir, 2 tahun terakhir. Bapak Ibu mengalami masalah apa? Bukankah Bapak Ibu tetap ditolong Tuhan? Bukan Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih tetap ditolong Tuhan, disertain Tuhan. Itu bukti Tuhan menyertai Bapak Ibu. Jangan lemah. Jangan lelah, letih, lesu. Justru orang yang berharap kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dia akan diberikan kekuatan yang baru, laksana Raja Wali yang terbang tinggi. Diberikan otoritas. Di setiap janji Tuhan pasti ada proses untuk penggenapannya. Tidak langsung. Memang ada mujizat kesembuhan terjadi saat itu. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Mujizat Tuhan terjadi begitu saja. Tapi untuk proses yang diizinkan Tuhan, yang harus kita lewati, janji Tuhan yang akan digenapi melalui hidup kita, itu diperlukan proses dan peremukan dalam diri kita. Dan itu diperlukan kematian daging. Ketika kita lewat proses itu dan mengalami kemenangan, Tuhan sediakan di posisi di mana kita akan berdiri bersama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan yang powerful dalam kehidupan kita. Pada titik tertentu kita harus mematikan, benar-benar dimatikan. Daging kita harus belajar mematikan daging sepenuhnya, supaya kehendak Allah yang penuh. Banyak orang ketika cepat dipromosi, cepat dipakai Tuhan, ketika di atas dia mudah sekali hancur, mudah sekali jatuh. Berapa banyak orang yang dulunya setia, tapi karena tidak melalui proses, tidak melalui peremukan yang Tuhan izinkan. Dulunya seorang biasa, tapi tiba-tiba jadi seorang gembala dan menggembalakan ribuan jemaat, bahkan puluhan ribu jemaat. Dia mulai silau dengan otoritas, dengan kuasa yang dipercayakan Tuhan, dengan uang persembahan yang diberikan. Akhirnya apa? Hatinya melenceng. Akhirnya hatinya jauh daripada Tuhan. Memang kelihatannya secara lahiriah dia melayani, beribadah, menyembah Tuhan, padahal hatinya jahat. Karena yang difokuskan bukan lagi hati Tuhan dan menyenangkan Tuhan, yang difokuskan adalah berapa jumlah persembahan, berapa jumlah persepuluhan yang masuk dalam rekening. Kita harus diremukkan Tuhan pada titik tertentu, memang harus diremukkan. Bapak Ibu menghadapi masalah hari ini, itu adalah sebagai proses peremukan hatimu. Semungkin selama ini hatimu keras, atau memang diizinkan sekalipun kamu sudah hidup dalam kebenaran, tapi diizinkan Tuhan untuk Tuhan mempersiapkan pekerjaan yang lebih besar ke depan. Tuhan akan memakai orang-orang yang bersedia dan lembut hatinya. Seorang yang lembut hati, artinya orang itu mau dibentuk, diproses, dan diremukkan sesuai yang Tuhan mau. Ketika menghadapi masalah, jangan komplain, jangan menggerutu, jangan tanya Tuhan, Tuhan kenapa belum terjadi breakthrough? Tuhan kenapa belum terjadi terobosan? Tuhan kenapa hutangku hari ini masih begini banyak dan aku udah dikejar-kejar debt collector? Tuhan, kenapa gerejaku yang kugembalakan tidak mengalami pertumbuhan? Kenapa keluargaku belum ini? Stop komplain. Diam di kaki Tuhan, jerit sama Tuhan. Ada bagian Tuhan yang akan kerjakan, dan ada bagian kita yang harus kita lakukan. Diam, menunggu dengan setia, melakukan dengan setia apa yang Tuhan percayakan sampai janjinya digenapi. Kesetiaan kita akan menentukan bagaimana Tuhan itu menggenapi janjinya atau tidak. Tapi kalau kita ini tidak berharap dengan setia semua yang Tuhan janjikan, ujungnya kita tidak akan menerima apa-apa. Diperlukan kesetiaan, ketekunan, dan semakin hari semakin kita mencintai Tuhan,
ujungnya kita akan dipersiapkan dalam perkara-perkara ilahi yang besar. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Dengarkan baik-baik. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Semua masalah ada jalan keluarnya. Dan semua masalah itu ada masa expirednya. Tapi janji Tuhan tidak pernah ada expirednya. Semua masalah, semua tekanan, semua proses itu ada masa expirednya. Dan dibutuhkan kesetiaan kita. Dan sikap hati kita harus benar. Supaya kita didapatin Tuhan. Lulus dalam proses pemurnian dan permukaan itu. Untuk siap dipercayakan dalam posisi yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Hari ini, apa yang Bapak Ibu hadapi? Apa yang Bapak Ibu alami selama ini? Apa yang Bapak Ibu harapkan selama ini? Dalam masa pandemi, di satu tahun pertama, Tuhan pelihara kami dengan luar biasa, dengan caranya yang ajaib. Sebenarnya, kalau kita ini menyembah Tuhan, kita kenal Tuhan sungguh-sungguh, itu kita tidak perlu khawatir dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, kemana kita harus tempat tinggal, itu pasti disediakan Tuhan. Itu kebutuhan pokok Tuhan, gak bakalan biarkan begitu rupa. Kalau kita fokusnya kepada Tuhan. Kalau hati kita ini nempelnya kepada Tuhan. Dan Tuhan pelihara sampai hari ini. Bahkan more than enough dalam kehidupan kami. Di masa sulit. Tuhan cukupi, Tuhan proteksi, Tuhan jagain. Dan saya bersyukur saya dengan keluarga masih sehat. Teman-teman sudah dipanggil Tuhan. Saudara-saudara saya banyak sekali yang dipanggil Tuhan dalam masa pandemi ini. Kalau Tuhan sampai hari ini Tuhan berikan napas hidup kepada saya percaya Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Kalau Bapak Ibu hari ini mendengar firman ini, dan Bapak Ibu didapatin sehat, masih bisa makan, nyenyak, tidak sakit, ataupun sekalipun terbaring di rumah sakit, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan memiliki rencana yang besar yang Tuhan akan genapi dalam hidupmu. Kalau ada orang-orang yang dipanggil dalam masalah pandemi ini, mungkin tugasnya sudah selesai. Tetapi yang kita masih tinggal dan hidup sehat, Tuhan belum selesai dalam panggilan hidup kita. Tuhan masih berurusan dengan hidup kita, Tuhan berurusan dengan keluarga kita, Tuhan berurusan dengan hati kita. Karena Dia memiliki rencana yang besar yang harus digenapi untuk tujuan kemuliaan namanya. Jangan menyerah. Daud saja ketika anak istrinya dirampas, harta bendanya dirampas, bahkan para pengikut-pengikutnya mau melempari, rakyatnya mau melempari dia dengan batu, ingin membunuh dia. Dia tidak menyerah. Dia menguatkan hatinya kepada menjerit sama Tuhan. Karena saya percaya Daud kenal Allahnya secara pribadi. Kalau Bapak Ibu mengalami tekanan, jerit sama Tuhan dan tanya sama Tuhan. Jangan-jangan setelah masalahmu terjadi, ternyata Tuhan akan promosi hidupmu. Tuhan akan berkati kamu. Tuhan akan pakai kamu. Tuhan akan semakin urapi kamu. Hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu dan percaya. Sembah Tuhan, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga mulutmu. Sungguh-sungguh, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Dan Tuhan mau memakai hidupmu dalam skala yang lebih besar. Untuk tujuan kemuliaannya. Pengaruhmu akan diperbesar. Urapanmu akan dibersih, hikmat pewahyumu akan ditambah-tambahkan. Otoritas akan, urapan dan kuasa Tuhan akan ditambahkan dalam hidupmu. Mulut dan perkataanmu memiliki dampak besar. Dan apa yang kamu kerjakan Tuhan akan kerjakan. Dan bikin berhasil. Semuanya untuk kemuliaan namanya. Jangan menyerah. Kejar Tuhan dan tanya Tuhan. Miliki keintiman dan pergaulan dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Hari ini sudah buktikan bahwa Tuhan memelihara saya. Dan Tuhan akan pelihara Bapak Ibu juga. Kalau saya pernah mengalami masa sulit dan dilepaskan dari masa-masa itu, dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan bawa ke dalam masalah seperti itu lagi. Dan saya percaya apa yang Bapak Ibu alami hari ini, Tuhan tetap memandang, Tuhan melihat, Tuhan mengenali. Bahkan Tuhan memahami apa yang Bapak Ibu alami. Bukankah Yesus juga memahami semua kelemahan dan penderitaan kita yang kita alami hari ini? Di bagian kitanya mengikuti cara kerjanya, ritmenya. Kalau Tuhan belum tentukan kita selesai dalam proses, nikmatin proses itu.
Nikmatin proses dan permukaan itu. Karena Tuhan mau hatimu benar-benar untuk Dia. Diremukkan. Supaya manusia rohmu begitu berkuasa. Mengendalikan, menguasai. Supaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini akan memberikan kekuatan yang baru. Memberi dampak dari semua keputusan, tindakan yang Bapak Ibu akan lakukan, dan saudara-saudara terkasih akan lakukan. Tuhan belum selesai dengan hidupmu hari ini. Apakah Bapak Ibu hari ini berdosa, berzina, kumpul kebo, melakukan narkoba mungkin, kecanduan, hal-hal buruk mungkin. Ketika Bapak Ibu mendengarkan ini, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Atau Bapak hidupnya sudah cinta Tuhan dan sudah setia dengan Tuhan, melayani Tuhan setia. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan akan memakai hidupmu dalam perkara-perkara ilahi yang besar. Tuhan hari ini belum selesai dengan hidupmu. Hidupmu akan diurusin Tuhan, hatimu akan diremukkan, karaktermu akan diproses dan dibentuk Tuhan untuk dipersiapkan untuk perkara-perkara yang besar di masa yang akan datang. Jerit, tanya Tuhan. Ikuti caranya. Ikuti ritmenya. Nikmatin setiap proses yang terjadi. Nikmatin setiap permukaan dan tekanan, himpitan, masalah yang ada. Dia tetap setia, dia akan tetap memberkati. Tuhan akan kirim secara divine connection. Dikoneksi secara ilahi. Dipertemukan orang-orang secara ilahi yang memberkati, membuka jalan, menegur, membimbing. Bahkan sampai hari ini Bapak Ibu mendengarkan firman itu. Artinya Tuhan berbicara lewat apa yang saya sampaikan untuk ngomong dalam hatimu. Bahwa Tuhan memiliki rencana besar di hidupmu. Dan Tuhan belum selesai dengan hidupmu dan keluargamu. Amin. Saya berdoa hari ini, mulai hari ini, Roh Kudus akan kejar hatimu begitu rupa. Tuhan akan berbicara. Kemana engkau lari, Tuhan akan tarik hatimu untuk dekat kepada Tuhan. Semakin engkau mengambil keputusan yang salah, Tuhan akan tarik dengan berbagai hal. Kan kebentur-bentur tembok supaya ditarik kembali untuk dekat kepada Tuhan. Dan mengikuti caranya lah bekerja. Mengikuti caranya Tuhan bekerja dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan ujungnya kuasa Tuhan yang dahsyat itu akan menyertaimu. Dan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. God bless you.